wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang teks iklan, slogan, dan poster. Ya, kita sudah memasuki bab 2, yaitu tentang teks iklan, slogan, dan poster. Nah, sekarang kita akan bahas mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, dan poster. Mengidentifikasi ini apa sih? Mengidentifikasi adalah kita mengenal lebih mendalam ya tentang teks iklan, slogan, dan poster. Baiklah, adapun tujuan pembelajarannya diharapkan setelah pembelajaran ini kalian mampu mengidentifikasi ya informasi dari teks iklan, slogan, dan poster dari berbagai sumber, baik yang didengar atau dibaca. Yang artinya di sini diharapkan setelah pembelajaran ini ya kalian bisa membedakan mana itu teks iklan, mana itu teks slogan, dan mana itu teks poster. Itu ya. Selanjutnya esensi Al-Fawaznya yaitu gemar membaca dengan membaca teks iklan, slogan, dan poster. Lalu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dengan mengidentifikasi ya teks iklan, slogan, dan poster. Nah, di sini diperhatikan ya gambarnya ya. Menurutmu teks apakah ini? Nah, di sini ada sebuah gambar yaitu tentang listrik pintar, solusi isi ulang dari PLN. Nah, menurut kamu ini jenis teks apa? Apakah iklan, slogan, atau poster? Ya, betul. Jawabannya adalah teks iklan. Gambar yang tadi merupakan teks iklan. Apakah jawabanmu benar? Ya. Selanjutnya, kita akan bahas apa itu teks iklan. Ya, apa yang dimaksud dengan teks iklan? Teks iklan adalah suatu bentuk informasi yang dilakukan seseorang, instansi atau lembaga atau perusahaan yang isinya berupa pesan yang menarik tentang sebuah produk atau jasa yang ditujukan kepada khalayak. Nah, jadi teks iklan ini berupa informasi, berupa pesan yang menarik ya untuk menawarkan suatu produk atau jasa kepada khalayak atau konsumen. Nah, itu adalah yang dimaksud iklan. Nah, lalu si iklan, nah coba dipikirkan baik-baik. Apakah iklan memiliki fungsi? Ya, iklan punya fungsi ya. Apa aja fungsinya? Nah, di sini tujuan dan fungsi iklan. Yang pertama, sebagai informasi, menyampaikan info produk baru, ciri-ciri dan lainnya. Jadi iklan ini berfungsi untuk menyampaikan informasi ya seputar produk yang ditawarkan. Ya, kamu mungkin sering melihat iklan di televisi, ya pasti memberikan informasi terkait produk yang ditawarkan. Ya, yang kedua sebagai persuasi atau mengarahkan konsumen untuk membeli. Ya, jadi iklan-iklan yang ada di televisi atau kamu lihat dimanapun, di media sosial atau di manapun ya, itu pasti tujuannya untuk menarik konsumen ya atau persuasi ya agar konsumen itu tertarik untuk membeli. Selanjutnya sebagai reminding. Apa itu reminding? Yaitu iklan mengingatkan konsumen tentang produk tertentu agar selalu menggunakan produk tertentu. Contohnya, misalnya Miss bilang tentang mie instan. Nah, pasti yang ada di pikiran kamu adalah mie instan merek Indomie. Nah, atau Miss bilang air mineral. Nah, pasti yang ada di pikiran kamu adalah merek Aqua. Nah, itulah sebagai reminding ya. Iklan itu berfungsi untuk apa? Mengingatkan konsumen tentang produk yang dijualnya.
Ciri-ciri iklan ya, ada 4 ciri. Yang pertama, informasi atau komunikasi disampaikan dan diberikan dengan cara yang informatif. Artinya sesuai dengan fakta dan jelas maksudnya ya. Selanjutnya menggunakan bahasa yang tepat, logis, dan sopan dan mudah dimengerti oleh masyarakat atau target market. Tentu ya, bahasanya harus tepat ya, agar sasaran dari konsumennya juga tepat gitu ya. Pasti setiap iklan mempunyai sasarannya, sasaran konsumennya. Nah, maka dari itu penggunaan bahasa juga sangat mempengaruhi ya. Selanjutnya, menggunakan kata-kata yang persuasif agar lebih menarik. Apa itu persuasif? Persuasif adalah kalimat-kalimat atau kata-kata yang bersifat mengajak. Apa itu bersifat mengajak? Contohnya, ayo, mari beli produk ini. Nah, itu ya. Selanjutnya, menjelaskan tentang produk atau jasa. Tentu ya, di dalam iklan pasti dijelaskan ya terkait produk atau jasa yang ditawarkan. Gitu ya. Ya, di sini ada jenis-jenis iklan ya. Nah, di sini ada 3 jenis iklan yang bisa kita ketahui. Yang pertama, iklan pemberitahuan. Iklan pemberitahuan contohnya di situ ada lowongan kerja. Nah, ya. Iklan itu bukan hanya yang kamu lihat di TV, Nak. Tetapi iklan tentang lowongan kerja itu juga termasuk iklan, yaitu yang dinamakan iklan pemberitahuan. Selanjutnya ada iklan perniagaan atau penawaran. Nah, ini berkaitan dengan produk ya, produk yang dijual. Ya, misalnya kalau di TV, misalnya barangnya menawarkan produknya tentang apa. Nah, ini berarti untuk perniagaan atau penawaran, jual beli. Nah, kalau dicontoh yaitu kursus komputer. Ya, ini menawarkan ya tentang jasa ya, kursus komputer ya. Jadi iklan itu pasti isinya kalau tidak berupa produk yaitu berupa jasa. Gitu ya, atau berupa pemberitahuan. Seperti yang iklan pemberitahuan. Gitu ya. Selanjutnya iklan layanan masyarakat. Nah, tadi Miss Leni sudah sampaikan bahwa iklan itu bisa berupa produk dan jasa. Nah, iklan layanan masyarakat ini adalah berupa jasa. Jasa apa yang ditawarkan di sini? Yaitu imunisasi ya. Yuk imunisasi MR supaya anak kita sehat. Nah, ini contoh dari iklan layanan masyarakat. Nah, tadi kita sudah bahas iklan ya. Nah, sekarang apa itu slogan dan poster ya? Nah, sekarang kita akan bahas ya, baik slogan ataupun poster. Kita akan bahas dulu slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat yang dipakai sebagai dasar tuntutan atau pegangan hidup. Prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Slogan sering pula disebut moto atau semboyan. Nah, di sini ada contohnya, Nak. Kesabaran itu pahit, tapi buahnya manis. Tiada hari tanpa prestasi. Ya, mungkin kalian pernah melihat ditempel di tembok itu sebuah kalimat motivasi, kalimat pendek berupa motivasi. Contohnya, ya, contohnya itu jagalah kebersihan. Kebersihan sebagian dari iman. Nah, pernah mendengar kata-kata itu? Nah, kata-kata itu adalah slogan. Ya, kata-kata itu adalah slogan. Ya, tadi yang Miss Leni sampaikan. Jagalah kebersihan. Kebersihan sebagian dari iman. Nah, kalimat tersebut merupakan contoh dari slogan. Ya. Jadi slogan itu apa, Miss? Dalam singkatnya atau sederhananya, slogan adalah kalimat pendek, ya. Kalimat pendek yang berisi motivasi. Nah, itu adalah slogan, ya. Sekarang poster. Poster adalah plakat atau kata-kata dan gambar. Nah, plakat itu adalah kata-kata dan gambar yang dipertontonkan di depan umum. Poster mengandalkan perpaduan gambar dan kalimat atau kata-kata. Poster lazimnya dipasang di tempat-tempat umum seperti sekolah, pasar, mal, kantor, dan tempat keramaian lainnya. Nah, informasi yang disampaikan di poster umumnya mengajak masyarakat.
Nah ya, jadi poster itu yang biasa ditempel ya, plakat besar yang biasa ditempel di tempat-tempat umum. Nah, itu poster. Ya, kalau iklan itu bisa berupa video ya, misalnya iklan di TV, bisa berupa video dan audio kalau iklan. Nah, kalau poster ya hanya berupa gambar yang ditempel ya, lalu gambar itu berisi kata-kata atau kalimat untuk mengajak masyarakat melakukan sesuatu. Itu poster. Contoh di sini, ayo biasakan cuci tangan pakai sabun. Nah, ini contoh dari poster. Ciri dari poster adalah ada kata-kata motivasi, ada gambar, dan ditempel di tempat-tempat umum. Itu ciri dari poster. Ya, kita akan bahas ya terkait ciri-ciri dari poster. Nah, ciri-ciri dari poster ada 3. Desain grafis poster harus membuat komposisi yang terdiri atas huruf dan gambar di atas media kertas atau kain berukuran besar. Ya, jadi memang itu untuk ditempel. Makanya medianya adalah kertas dan kain yang berukuran besar karena untuk ditempel di tempat umum. Lalu, poster menggunakan bahasa yang singkat, jelas dan tidak rancu agar mudah dipahami. Yang ketiga, pesan yang disampaikan disertai dengan gambar, ya. Jadi, poster itu harus ada gambarnya, Nak. Ya. Kalau tidak ada gambarnya berarti bukan poster. Gitu ya. Ingatlah, yuk kita tingkatkan kemampuan berpikir kritis ya, agar kita dapat terlatih memecahkan permasalahan. Jika kemampuan berpikir kritis kita semakin hari semakin ditingkatkan dan semakin dilatih. Baiklah, untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis kalian, kita akan menjawab soal ya. Bacalah soal di bawah ini dengan cermat ya. Nah, di sini ada sebuah gambar. Nah, gambar di samping termasuk jenis apa nih? Iklan, slogan, poster, atau gambar? Ya, silahkan diperhatikan baik-baik gambarnya. Lihat. Ya, bagaimana? Sudah tahu jawabannya? Nah, jawabannya adalah A ya, iklan. Kenapa Miss iklan? Dilihat. Selain ada gambar ya, iklan juga bisa memuat gambar, nak, bukan hanya poster. Tetapi yang membedakan apa? Lihat. Di sini ya, menawarkan sebuah jasa. Jasa apa yang ditawarkan? Yaitu jasa posyandu untuk masyarakat. Ya, tadi Miss Hilmi sudah bilang, kalau dia menawarkan jasa atau produk, berarti dia adalah jenisnya iklan. Seperti itu ya. Nah, di sini menawarkan jasa, nak. Jasa apa yang ditawarkan? Yaitu posyandu. Jadi dia masuk ke dalam jenis, gambar ini masuk ke dalam jenis iklan. Nah, untuk pertanyaan kedua di sini juga ada gambar ya. Nah, isi gambarnya itu berupa kalimat pendek. Nah, kalimat pendeknya yaitu isinya utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Nah, pertanyaannya, gambar di bawah ini tergolong jenis A. Iklan, B. Poster, C. Slogan, atau D. Gambar? Apa nih? Tadi kata Miss Hilmi, kalau ada isinya tentang kalimat pendek yang berisikan motivasi, berarti dia iklan, slogan, atau poster? Jawabannya adalah teks slogan ya. Kalau dia berupa kalimat pendek dan isinya tentang motivasi, berarti dia merupakan jenis dari slogan. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Nah, di sini ada sebuah gambar, stop membuang sampah di sungai. Demi kebersihan sungai dan keberlangsungan hidup biota sungai. Nah, ini jenisnya poster ya, nak. Kenapa poster ya? Yang pertama dia ada gambar, yang kedua dia mengajak masyarakat. Ya, ingat, poster cirinya adalah yang pertama dia ada gambar, yang kedua isinya tentang mengajak masyarakat untuk melakukan sesuatu. Di sini mengajak masyarakat untuk melakukan apa? Yaitu untuk melakukan stop membuang sampah di sungai, berhenti membuang sampah di sungai. Nah, pertanyaannya,
poster tersebut berisi tentang apa? Ayo silakan dicermati gambarnya. Kira-kira jawabannya apa? A, B, C, atau D? Ya, betul ya. Jawabannya adalah C. Ya, yaitu stop membuang sampah di sungai. Anak hebat, kita sudah memasuki kesimpulan pada pembelajaran kali ini ya. Di antara ketiganya, teks slogan yang paling mudah kita kenali ya. Karena bentuknya selalu hanya berupa sebuah kalimat pendek. Adapun teks iklan dan poster terkadang sulit dibedakan karena banyak poster yang juga berupa iklan ya. Namun kita masih dapat melihat ciri fisik dari media yang digunakan. Kalau poster hanya ditulis di media plakat berukuran besar. Ya, media plakat itu bisa berupa kertas atau kain ya. Sementara iklan ya dapat ditulis di media apa saja nak ya. Media cetak, media elektronik ya, atau media apapun iklan bisa. Ya, itulah iklan. Oke. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Silakan tuliskan komentar ya untuk kehadiran hari ini, karena kehadiran kalian dilihat dari komentar di YouTube. Gitu ya. Sehat-sehat selalu di rumah. Miss Silmi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.